berikan layar untuk Ibu Oli. Hari ini dia akan ya menyampaikan kesaksiannya. Ya, Bu Oli bisa sampaikan kepada teman-teman, mungkin perkenalan, ada banyak yang mungkin belum kenal Bu Oli ya. Bu Oli ini luar biasa, orang Manado nggak ada, Oli Nova, Rorim Pande nggak ada, orang Madura nggak ada, orang Bali nggak ada, ya nggak. Rorim Pande itu orang Manado lah. Ini sahabat saya yang saya ingat waktu sahabat saya di proyek dulu, ada teman saya, Ferry Rorim Pande, kebetulan saja, kok namanya sama? Saya tanya iseng-iseng, oh rupanya bersaudara. Jadi ya disinilah kesempatan ya kita undang Bu Oli, sahabat dari teman saya ini, Ferry Rorim Pande yang di proyek dulu ya sebelum saya bertobat. Ya, jadi bersyukur hari ini Ibu Oli bisa memenuhi undangan, bisa diperkenalkan secara singkat ya, Ibu Oli, keluarga, asal dari mana, ya berapa anak, dan kenapa hijrah ke ibu kota Jakarta. Silakan, the time is yours. Time saatnya Kompak Siang bicara. Amin. Silakan. Baik, terima kasih. Shalom, selamat siang. Komunitas sepakat yang dipimpin oleh Pak Andre Wahyudi Broto. Puji Tuhan, terima kasih. Ada Ibu Ria, Shalom, selamat siang. Bapak Karel Tema Luru dari Surabaya ya, kalau saya tidak salah. Shalom. Pak Karel. Puji Tuhan, Shalom. Pak Sutrisman, Ibu Arianje, Katopo Balikpapan. Dr. Saud, terima kasih untuk pengajarannya pada sore hari ini, di mana ada yang bertanya, Bapak jawab, menjadi ilmu buat kami. Terima kasih, kami diberkati. Dan juga ada Ibu Teti Simanjuntak, SPD saya sudah kenal waktu itu di Kingdom Family. Juga ada Awe Backup, ada Pak Bambang Yono, backup aja. dan selamat malam Ibu Ria Worang. Dan ada suami saya, ada Pak Ranger Khalid. Ya. Puji Tuhan, ya, Ferry Rorim Pandey adalah adik papa saya. Dia pernah tinggal di rumah. Waktu itu di Sorowako, Makassar ya, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi itu adik papa saya. Ya, mereka berlainan ibu, satu papa. Ya. Yang Ferry kah? Ferry Rorim Pandey. Ya, Ferry Rorim Pandey. Ya, papa itu saya kenal di proyek Sorowako. Nikel. Ya, papa saya paling betul, PT Nikel, papa saya paling tua dan dia yang keberapa mungkin ya, lupa saya persisnya. Ya, puji Tuhan. Ya, papa saya sudah ada di Jakarta sejak 1955. Dia bekerja di Biro Lalu Lintas Devisa dan setelah itu dia dipindahkan ke Bank Indonesia. Dia pensiun dari Bank Indonesia, 37 tahun dia bekerja di sana dengan baik. Mama saya Papa saya adalah Johnny Rorim Pandey, papanya mamanya Rompas. Mama saya masuk Jakarta tahun 1957 dan dia menjadi suster di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang waktu itu masih ada suster Belandanya, begitu. Dan ya, saya lahir di Manado, Kota Manado, Jalan Siswa, masih ada rumah di sana, tanah masih ada. Dan saya lahir tahun 1961. Tahun 1963 pindah ke Jakarta dan ya sudah lama sekali. Besar di Jakarta ya? Sudah lama di Jakarta. Jadi ada Ibu Arianca angkat tangan. Ya, jadi dari situ saya pernah tinggal di Polonia. Di situ ada kompleks angkatan darat. Itu sementara saja di tempat keluarga. Setelah itu bersama orang tua pasti. Setelah itu pindah ke Kompleks Bank Indonesia Jalan Budi Kemuliaan dari tahun 66 sampai tahun 76. 1966 sampai 1976 bergereja di GPIB Immanuel karena dekat toh. Setelah itu kami pindah ke Jalan Cilandak Dalam di Cipete situ. Disitulah kami tinggal. Dan saya bersekolah di situ dari TK, SD, SMP. Saya di
perguruan Kristen Biduri, dan setelah itu SMA saya di SMA Negeri 34 Pondok Labu. Dan setelah itu saya melanjutkan di Universitas Kristen Indonesia. Nah, itulah pengalaman sehingga ada di sini, ada di Jakarta. Nah, saya memang minggu ketiga tahun 1975, ini saya menceritakan bagaimana pertobatan saya. Ya, 1975, saya minggu ketiga Desember saya sakit tiba-tiba. Tiba-tiba saya panas, saya pergi ke dokter karena dekat dokternya poliklinik. Ternyata dokter bilang, oh cuma flu saja kecapean. Tapi kok nggak baik-baik, nggak turun panasnya. Saya pergi ke dokter keluarga, ada dekat dengan rumah, saya jalan sendiri juga karena usia saya 15 tahun waktu itu. Dan dokter juga bilang, cuma panas saja, nanti juga sembuh. Diberikanlah saya obat dan tidak sembuh-sembuh. Dan itu berakibat dari tanggal 31 Desember 1975, karena papa anak yang paling tua, datanglah adik-adiknya ke rumah waktu melihat tengah malam mau berdoa pukul 10 malam. Melihat saya jalan kenapa pegang dinding, nggak bisa berjalan tanpa pegang dinding, dua-duanya begitu ya. Gitu. Right. Nah, ternyata serius penyakit saya. Biasanya saya suka olahraga gitu ya. Itu kegemaran saya. Mestinya saya sehat, tapi kali ini mereka kaget, loh kok saya sakit? Tidak pernah saya sakit begitu. Tiba-tiba kok cukup lama. Nah, serius, tanggal 2 Januari 1976 saya sakit. Badan saya biru. Nah, Om Ferry waktu itu belum pergi ke Sorowaku. Tahun 70-an belum pergi. Dia pegang saya karena kita ada di lantai 1, dia gendong saya bawa ke mobil, bawa ke rumah sakit Pelni. Yang waktu itu ditangani oleh direktur rumah sakit Pelni, dan saya sempat 3 malam koma. Dan yang saya dengarkan adalah karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya roh saya mendengar firman Tuhan, doa, dan pujian kepada Tuhan Yesus. Jadi itu saya dengar, tetapi selebihnya saya tidak dengar saat itu. Nah, ada guru saya datang, yang dimana guru ilmu ukur saya, orang Ambon, dia tidak menikah, dan dia bilang anak saya ini tidak akan mati, dia kena kuasa kegelapan. Barusan dokter Saud bilang, saya kena kuasa kegelapan karena tiba-tiba klep jantung saya bocor, salah satu. Yang kedua paru-paru basah, mah saya kronis. Nah, saya marah karena kenapa bisa terjadi, karena nggak mungkin bisa terjadi dengan saya yang sehat, dan saya makan juga makanan sehat karena saya punya mama yang baik, seorang suster, mantan suster. Semenjak dia menikah, dia tidak lagi menjadi suster, dia mengurus kami karena kami ada tujuh bersaudara, sehingga dia betul-betul mengurus kami. Nah, buat saya tidak gemuk, jadi kok bisa begitu? Saya marah terhadap diri saya sendiri, tapi saya nggak berani marah kepada Tuhan, hanya bertanya, kenapa Tuhan saya sakit? Kasih tahu kenapa, kok sakitnya berat lagi. Saya pakai oksigen, saya pakai infus, begitu badan saya panas, rambut saya rontok, waktu itu rambut saya panjang, lantas sebelum masuk ke rumah sakit saya sempat potong pendek sekali. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kepingin potong, padahal saya nggak terbiasa kayak gitu. Tapi itulah Tuhan baik, tetap dalam keadaan apapun Tuhan izinkan terjadi, tetap baik, sehingga saya nggak berani menyalahkan, saya hanya bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi di dalam hidupku? Setelah itu saya pindah ke rumah sakit Carolus. Di situ ada seorang suster, dia bilang, suster non, yang suster Katolik, dia bilang, Oli mengucap syukur dalam segala hal. Saya bilang, suster, bagaimana saya mesti mengucap syukur? Orang badan saya sakit, nggak enak, saya tidur nggak bisa ke kiri, ke kanan, tetapi harus lurus. Sampai akhirnya karena panas, sampai luka lah di belakang. Ya, karena panas, luka, sehingga saya diberikan ban untuk supaya ada angin begitu, bisa tidur dengan baik begitu ya, nggak nyaman. Memang saya gelisah banget gitu. Nah, gelisah setelah saya mendengar firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Suster itu hanya dia yang meladeni saya, yang selalu berkata tidak bosan-bosan, pagi siang, kalau dia ini tugas siang, dia kasih makan, kalau dia tugas malam, dia kasih makan saya jam 6 gitu. Nah, ya, karena tugas malam itu mulai dari jam 3, jadi dia punya kesempatan. Karena dialah yang ditugaskan, karena saya cukup lama, dari 17 Januari saya 1976 di rumah sakit Carolus. Jadi saya dikasih makan, dia berkata itu lagi. Akhirnya saya bilang, aduh, capek juga ya dengerin suster ini. Semenjak dia berkata itu, saya gelisah.
Nah, saya dikasih obat untuk saya tidak gelisah. Saya gelisah banget, susah tidur dan ini. Akhirnya saya dikasih obat tidur. Saya minta obat itu, saya nggak bisa tidur karena berat badan saya drastis turun. Nah, setelah itu akhirnya saya menyerah. Akhirnya saya menyerah karena saya dikasih obat tidur 2 hari 2 malam, saya nggak bangun-bangun. Dikasih makan saya sadar, tetapi mata saya berat. Akhirnya saya bilang, baik suster, saya akan berusaha untuk mengucap syukur. Saya memang nggak mau nyalain Tuhan, tapi ya udah, saya mengucap syukur aja. Saya belajar untuk mengucap syukur dengan berat sekali dan terus saya ucapkan. Akhirnya saya sembuh. Waktu hati saya sungguh-sungguh mengucap syukur untuk apa yang saya alami. Puji Tuhan, saya bisa keluar 12 April. Bayangkan saya masuk rumah sakit 2 Januari 1976 sampai keluarnya 12 April baru. 4 Setelah bulan itu ya? di rumah saya sakit sebulan lagi. Waktu sakit sebulan lagi, saya nggak mau ke rumah sakit. Saya bilang, Mam, Pap, biarkan saya mati di rumah. Begitu. Saya nggak mau dipaksa, saya tidak mau, tidak. Biarkan saya di rumah saja, saya mati di rumah, saya sudah bosan di rumah sakit. Akhirnya tahun 70 dalam waktu berjalan saya dibawa ke dukun. Karena ada dukun, saudara bilang, udah bawa ke dukun saja. Orang tua saya kan belum lahir baru Kristen, tapi belum lahir terus begitu. Dan tahun 78 saya sakit lagi. Saya bilang, Mam, kali ini saya masuk ke ini RSCM aja karena dokter-dokter sana pinter-pinter. Saya bilang begitu. Saya udah bosen, sudah di Pelni, sudah di Carolus, pindah ke RSCM. Pindahlah saya ke RSCM, ke Pavilion Cendrawasih gitu. Nah, di situ Cendrawasih ada juga Pavilion Rina apa. Nah, saya masuk situ lagi 2,5 bulan. Tahun 78 saya sudah SMA. Jadi saya berdoa, Tuhan, aduh kenapa begini? Nah, keluar rumah sakit, pergi ke dukun lagi, begitu. Tahun 80 saya cuma operasi amandel 2 minggu. Waktu itu saya mulai kuliah di Universitas Kristen Indonesia. Saya ambil ekonomi. Nah, dari situ saya memang aktif, saya suka ada aktivis mahasiswa, saya suka sekali itu. Dan saat itu ada retreat yang dimana diadakan oleh universitas, ketuanya adalah Dr. Yudhito Soid. Saya berkeluh kesah kepada dia tentang penyakit saya. Didoakan, saya kena kuasa kegelapan, dan puji Tuhan saya terbebaskan, dan terus saya sampai hari ini tidak ada sakit apapun juga, dan saya percaya saya sungguh-sungguh sudah sembuh. Nah, saya dilayani oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, dan saya terima Tuhan Yesus. Nah, dari situlah saya mulai membagi hidup saya. 50% saya melayani Tuhan, 50% saya kuliah. Papa saya protes, kenapa kamu begitu gayanya? Saya bilang, Pap, nafas yang sekarang gratis, saya mau pergunakan sebagai ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan, maka saya melayani juga. Dan saya ya. puji Tuhan. Bentar Bu Oli. Ya, Ya. saya dengar ini luar biasa ini. Teman-teman perhatikan ya, cara Bu Oli bersaksi ini karena dia adalah host dari suatu Zoom. Saya nggak mau bilang suatu Zoom ini memang cara host berbicara seperti ini. Jadi jangan kaget seperti biasanya kan narasumbernya kan ngomongnya slow ya. Ini beda karena ini yang ngomong testimoni adalah host yang satu-satunya forever and ever di suatu Zoom. Nah, saya nggak mau bilang Zoom-nya, saya disclaimer aja. Nah, pertanyaan saya, teman-teman harus mengikuti dengan simak dan seksama ya, kalau enggak lewat nanti ya, karena ini yang bicara ini host, jadi cepat dia. Seperti MRT lah, MRT tahu kan? Oke, saya tanya, karena sudah diserahkan oleh dukun-dukun, apakah menurut Bu Oli kuasa-kuasa gelap itu apakah terinspirasi dia terkontaminasi dengan penyerahan dari orang tua ke dukun-dukun, atau dari mana itu kuasa-kuasa gelap kira-kira? Ya, silakan. Ya, jadi kuasa kegelapan itu adalah kita semua bisa jadi dukun. Ya. Karena Tuhan sayang kita. Tuhan memberikan 1 talenta minimal dalam diri kita. Kalau itu kita tidak pakai untuk melayani Tuhan, kita jadi dukun. Karena ada kelebihan. Setiap kita, Tuhan kasih kelebihan. Kalau kita berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, maka itu akan Tuhan tambahkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau kita serahkan kepada iblis,
maka kejadiannya kita jadi dukun. Dan jangan pernah percaya dukun. Dia makan nasi sama seperti kita, makan roti sama seperti kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amen. Itu yang harus kita pegang. Nah, itulah yang saya pada waktu saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis, saya bilangkan, ini Tuhan, pakai aku. Karena sekarang betul-betul Tuhan telah menolong saya. Saya bisa rasakan tidak enaknya pakai infus. Bayar pula. Saya tidak bisa beraktivitas, saya tidak boleh olahraga sama sekali. Enggak enak, saya frustrasi. Saya nggak bisa lari, saya nggak bisa main volley, saya nggak bisa main bulu tangkis. Aduh, nggak enak banget. Tubuh saya nggak enak, tetapi itulah saya harus bersyukur. Tuhan masih berikan saya kesempatan. Puji Tuhan, setelah itu suami saya ada di sini. Tuhan berikan dia seorang suami yang baik, yang dimana saya mengurus orang tua saya. Saya mengurus orang tua saya. Karena gini, saya pernah hidup di Belanda, yang dimana saya sempat waktu liburan sekolah saya di Belanda pergi ke panti jompo. Karena Tuhan taruh di hati saya sayang orang tua saya. Saya lihat bagaimana di panti jompo, dan saya bilang, Tuhan, saya akan kembali ke Indonesia. Saya mau memberikan hidup saya untuk melayani orang tua saya. Karena orang tua saya kita tidak bisa pilih. Pak Andre tidak bisa pilih mau orang tuanya seperti apa. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Bagi yang masih punya orang tua, papa dan mama, layani mereka dengan sebaik-baiknya. Dampingi mereka sampai mereka kembali kepada Bapa di surga. Itu yang saya lakukan. Right. Oke, sebentar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti teman-teman nggak bisa ngikutin ini. Ini teman-teman ini adalah yang bicara ini host. Ibu Oli ini host, jadi sudah biasa dia bicara seperti MRT. Jadi teman-teman harus perhatikan ya dengan seksama supaya bisa ngikutin apa maunya, apa yang kita bisa tangkap dan apa yang kita bisa dapatkan, dan boleh bertanya nanti. Oke, saya ucapkan selamat siang juga untuk Pak Rin ya. Ini suaminya ya, Ibu. Itu suami saya. Ibu Oli ya. Selamat siang Pak Rin. Jadi silakan jika tidak ada kesibukan, ada di Senin sampai Kamis kita ada di sini ya, kompak siang. Right. Ibu Oli, setelah Ibu Oli sudah bebas ya, diserahkan pada dukun sehingga talentanya seakan-akan diambil, ya enggak? Diambil jadi hilang. Jadi sepertinya ada kuasa gelap yang menguasai. Jadi teman-teman semuanya perhatikan. Dia bilang semua orang pasti punya talenta masing-masing. Ya, terserah kita mau gunakan atau tidak. Karena gunakan, Tuhan akan tambah 2, 3 dan seterusnya. Yang penting kita gunakan. Nah, pernyataan setelah Ibu Oli terbebas dari kuasa gelap itu, apakah ada dampak terhadap orang tua kandung yang melihat, wah, anaknya bebas loh dari kuasa gelap? Apakah ada dampak yang secara signifikan terhadap mama dan papa waktu itu? Silakan. Ada dampak karena saya beritahu kepada orang tua saya, Mampap salah, jangan pernah pergi ke dukun lagi. Saya sudah melakukan pemutusan dengan dukun. Saya bilang gitu, tidak ada lagi sama sekali, dan saya memang Tuhan berikan saya kepekaan. Dengan saya pernah ada di dalam tubuh saya kuasa kegelapan, maka Tuhan berikan saya kepekaan. Di mana saya ada, saya rasa gak nyaman ini. Itu auranya, orang dunia bilang auranya nggak enak nih. Saya langsung buat benteng gitu dalam nama Tuhan Yesus, jaga hatiku untuk tidak sesuatu hal yang buruk itu terjadi. Jaga, saya tidak boleh prasangka, tapi saya percaya Roh Kudus pasti jaga saya dengan darah Tuhan Yesus. Saya dibungkus untuk tidak terkena hal itu. Lalu apa komentar dari Papa Mama waktu Ibu, kita kan berusaha, kan pasti begitu. Nah, mereka tidak kasih komentar apapun juga, karena di dalam firman Tuhan ada dikasih lihat juga. Nah, bahwa ya itu Tuhan Yesus harus keluarkan dari orang gila di Gaza. Ya, gitu. Dia harus melalui lautan dulu bersama muridnya, baru sampai ke orang gila di Gaza itu. Kasihan, korbannya berapa ribu babi, 2.000 babi. 1 kilo babi berapa harganya? Jadi mahal harganya.
untuk jiwa Amin. daripada orang ini untuk diselamatkan gitu, dikembalikan lagi normal oleh Tuhan, dilayani lagi. Ya, jadi demikian sehingga mereka tidak protes. Saya kasih tahu apa yang saya tahu, yang saya pelajari dari Dr. Yudhito Soid, dan di situ juga saya masuk di dalam persekutuan doa Dulos yang dibangun oleh Dr. Yudhito Soid, dan Dulos nanti tanggal 25 Maret 50 tahun. 50 tahun, dan puji Tuhan akan dirayakan di Balai Sudirman jam 5 sore. Jadi demikian. Saya terus melayani untuk menjaga rohani saya. Demikian. Slow down ya, slow down. Teman-teman kalau ada yang bertanya silakan buka mikrofonnya. Pertanyaan saya kedua. Nah, setelah lahir baru ada perubahan karakter kan? Jadi rohnya pasti on fire dong. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Apakah sudah mulai tergerak untuk membagikan bahwa ada Kristus loh, kita harus bagikan ini, bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya Dia, tidak ada jalan lain. Ya, silakan. Teman-teman silakan siap-siap ya kalau mau bertanya, tidak ada waktu lagi nih. Ya, waktu ini berjalan karena Ibu Oli ini berbicara seperti MRT. Oke, silakan. Iya, jadi seperti tadi saya bilang, saya merasakan nafas itu beli. Ya, bicara aja kalau nafas sesek juga susah, gitu. COVID, orang-orang yang pernah kena COVID bisa rasakan itu. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau membalas kebaikan Tuhan dalam hidupku. Sekarang gratis, saya mau lakukan. Yaitu karena saya aktivis mahasiswa, sehingga saya bentuk doa pagi. Saya ajak teman-teman, ayo kita doa pagi. Masuk Universitas Kristen nggak ada doa pagi. Pokoknya siapa yang mau saya ajak pagi-pagi. Ayo, kita hanya sebentar saja. Hanya setengah jam, 6:30 sampai jam 7, setelah itu kita masuk kuliah. Hanya nyanyi satu lagu, baca firman, enggak khotbah, baca firman, doa, selesai. Dan puji Tuhannya, kami berdoa untuk teman-teman yang tidak ikut. Terutama waktu itu UKI kan di di Salemba Raya situ terkenal gitu, di Ponorogo. Terkenal dengan mereka suka berantem. Kita doa. Pokoknya pasti Tuhan dengar doa kita, karena kita punya niat baik untuk mendoakan orang lain untuk bertobat. Dan puji Tuhan, satu persatu mereka bertobat. Saya bertemu dengan mereka, kami punya persekutuan doa alumni UKI, bertemu dengan mereka, wow, pelayanannya mereka luar biasa. Itu yang saya lakukan, dan saya juga melakukan pelayanan bersama LPMI, begitu, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ya, oke. Alright, teman-teman perhatikan ya, gara-gara satu orang, ya, Bu Oli menerima kelahiran baru, berdampak seluruh UKI loh, yang tadinya nggak ada doa pagi, nggak ada, tapi bisa melakukan itu semua. Pastinya dong, ada orang-orang yang mungkin melihat sebelah mata, ngapain sibuk-sibuk amat, ada nggak yang seperti itu, Woli? Ada. Orang tua saya juga melakukannya karena saya pulang malam. Ya, saya dikasih mobil, boleh. Saya dikasih mobil, boleh gitu. Jadinya saya biasanya kalau habis kuliah lantas ada persekutuan doa, saya pergi ke persekutuan doa dulu. Udah gitu yang perempuan-perempuan saya anterin satu-satu sampai rumah, alhasil saya malam. Saat itu ada pengucapan syukur, saya bawa. Jadi saya karena panitia dikasih kue gitu. Ih, sama bapak saya ditendang. Waduh, karena saya pulang malam. Jangan. Enggak, saya marah sama kamu, kenapa kamu pulang malam? Dengerin dulu dong. Saya habis pengucapan syukur, dapat kue, karena saya panitia ada kelebihan, diberikanlah. Dan saya antar teman-teman yang perempuan. Selesai, saya bilang gitu. Kasihan dong itu. Baru papa saya, maaf. Ya, saya sudah salah. Mesti saya tanya dulu, kenapa kamu pulang malam? Tapi saya langsung marah. Jadi itu demikian. Satu itu. Yang kedua, ada teman-teman juga di kampus yang nggak setuju dengan itu. Ya, itu satu peristiwa. Saya agak terlambat datangnya, biasanya 6:30 kurang saya sudah ada di kampus, dikunciin mereka. Dikunciin, lantas saya nggak bisa masuk. Saya bilang, kayak ketok-ketok, dikunciin. Mereka dari dalam bilang, dikunciin. Hah?
Siapa yang kunciin? Itu teman-teman yang di depan. Mereka bilang berisik katanya gitu. Oh ya oke, saya datang dengan begitu percaya diri saya bilang gitu, Tuhan tolong saya supaya jangan sampai mereka marah sama saya. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya bilang mana kunci yang teman-teman lagi doa. Kalian berisik sekali sih. Saya bilang kami lagi memuji, menyembah Tuhan, baca firman doa. Cuman itu tidak ada apa-apa. Sambil marah dikasih, hah kuncinya. Oh ya makasih Tuhan Yesus memberkati. Begitu ya udah ya, masuk udah gitu saya bilang, mari kita sekarang doa untuk mereka. Sungguh-sungguh minta Tuhan. Cuman sekali loh. Itu yang benar-benar saat itu kita sungguh-sungguh ya sekali. Udah, ternyata mereka pada bertobat. Wah, keren. Wow, Itu saja. keren. Itu peristiwa yang pernah kita Ya, alami. oke, alright. Deh, teman-teman, ada yang mau bertanya? Siapa ya? Pak Sutrisman. Wah, mungkin mau bertanya dari Pak Sutrisman ini dari Sampit, Kalimantan. Oh, halo. Kalimantan Tengah ya? Nah, Sampit. Sampit hadir. Oke, Pak Sutrisman, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Ini luar biasa, kalau nggak ngikutin nggak sempat, karena ini bicaranya seperti MRT. Kereta cepat. Jadi harus nyimak ya. Oke, silakan Pak Sutrisman, boleh bertanya. Terima kasih Pak Andre. Salam Bu Oli. Salam Pak. Sampit hadir. Ya, terlambat tadi Pak Andre. Apanya di rumah makan, jadi kembali lagi mencari. Oke. Tapi ngikutin kan apa yang disampaikan. Silakan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Inilah oknumnya yang perlu ditanyakan. Ibu Oli. Ya. Oke. Terima kasih Bu Oli. Bu Oli tadi menyinggung terkait masalah orang tua ya. Bagaimana selama orang tua masih ada, kita berbakti, kita bisa memberikan kasih kita kepada orang tua. Nah, kami minta solusinya gitu ya, karena kami juga ada sedikit problem. Problemnya seperti ini. Kami merantau di Kalimantan ini ya. Kami merantau di Kalimantan, asli saya dari Kediri. Nah, dan kebetulan ibu saya ini usianya 81 tahun. Ya, 81 tahun di rumah sendiri. Dan kebetulan anak saya dikaruniai 4 orang anak, tinggalnya di Solo semua. Jadi di sini saya sama istri berdua. Nah, untuk membagi kasih ini dengan jarak jauh ini triknya seperti apa Bu Oli? Mohon solusinya. Terima kasih Oli. Supaya sama merata, istri dapat, anak dapat, orang tua dapat, seperti itu. Oke, perhatikan ya. Saatnya Ibu Oli Novi bicara. Silakan, monggo. Terima kasih Pak Sutrisman. Puji Tuhan. Satu, Bapak tanya kepada Bapak di surga. Berdoa, sungguh-sungguh Bapak berdoa. Tuhan, saya mau bisa bersama dengan ibu saya, bisa bersama dengan anak-anak saya, keluarga saya kumpul berdekatan, sehingga kami bisa membangun persekutuan yang indah daripada jarak jauh. Yang nomor satu pasti ibu, karena dengan usianya 81 tahun. Untuk bisa mendampingi dia, karena kasihan sendirian orang tua. Jangan pernah dibiarkan, menurut saya demikian. Kalau misalnya memungkinkan, Pak Sutrisman pindah dekat dengan ibu, tinggal bersama dengan ibu, berikan waktu, entah Tuhan berikan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bersama dia, nikmati. Karena tidak akan pernah bisa lagi kebahagiaan yang paling indah pada waktu kita bersama orang tua. Orang tua kita gak bisa pilih. Kalau Tuhan kasih, nikmati tahun-tahun terakhir bersama dengan dia. Kita nggak pernah tahu. Saya sangat menikmati. Saya bahagia bersama papa mama. Hadiahnya apa? Saya diberikan suami oleh Tuhan. Amin. Yang sekarang bersama dengan saya. Itu dia. Jadi, Bapak coba berdoa sungguh-sungguh bersama istri, sepakat. Kalau bisa memungkinkan untuk pindah dekat dengan ibu, jauh lebih baik. Kalau tidak, Bapak minta Tuhan jalan keluarnya bagaimana untuk bisa dekat dengan orang tua saya. Dengan mama saya. Karena ini kesempatan. Kapan lagi? Kalau memungkinkan demikian. Terima kasih, Pak. Dan minta anak-anak juga yang berdekatan untuk dekat dengan ini mbahnya. Mbak Putri. Very good. Terima kasih Pak Sutrisman. Cukup ya. Saya berikan pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mungkin
ingin bertanya. Matur nuwun, Pak Sutrisman, tetap semangat ya, Pak Sutrisman ya. Sampit hadir. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau nextnya bertanya? Ada kesempatan. Siapa nih? Oh, Pak Karel. Ya, silakan Pak Karel. Ya. Selamat siang Ibu Oli. Ya. Selamat siang Kita Pak jumpa Karel. lagi di sini. Puji Tuhan, baru sekarang saya ketemu muka dengan Pak Karel. Ya, ya oke. Saya mau tanya satu hal Ibu. Ibu pernah ke dukun kan dulu di bawah orang tua ya? Ya. Kemudian setelah mahasiswa itu dalam pelayanan. Apakah dalam masa-masa itu sudah ada doa pelepasan Ibu? Kalau misalnya pada waktu itu sudah, Dr. Ruyandi Utasoid, dia memberikan kami pelajaran okultisme. Ya. Ya, mulai dari 1980 saya mengenal dia memberikan pelajaran itu. Disitulah mulai pelepasan. Sehingga setiap kami dilepasi, setelah itu melakukan pelepasan. Begitu. Ya. Ya. Praktek langsung. Ya. Setelah itu Bu ya, saya tanya lagi. Setelah Ibu ada doa pelepasan ya, kemudian Ibu masuk dalam pelayanan ya, mungkinkah ada sesuatu yang spesifik itu tantangan ya itu masih diganggu ya oleh roh-roh jahat setelah pelepasan? Oke, setelah saya mengalami pelepasan, maksud Bapak gitu ya? Ya. Oke. Setelah saya mengalami pelepasan, depan, belakang, kiri, kanan, Tuhan sudah peringati bahwa musuh kita itu bukannya manusia, bukan daging, tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Ya. Bayangkan kita kemanapun juga kita waspada, karena belum tentu orang yang bersama dengan kita itu memang sungguh-sungguh orang yang tulus mau melayani sama-sama. Kalau kita melayani pun pasti diganggu karena iblis tidak mau diutak-atik. Yes. Itu. Jadi kita harus selalu waspada. Penguasa di udara. Jadi kita nggak bisa lihat. Jadi tetapi Tuhan kasih ingat, hati-hati. Lawan kita itu penguasa di udara. Yes. Gitu. Jadi kita bersiap-siap saja, waspada. Waspada. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau teman-teman siap-siap untuk bertanya ya? Buka kameranya. Ada lagi Pak Karel? Ya, terima kasih. Ya. Pak Sabto mungkin, Pak Sabto. Ya, Pak Sabto. Pak Sabto. Pak Sabto Wibowo, Lombok hadir. Lombok mana dia, Pak Sabto? Saya monitor saja, Pak Andre. Oh, lagi monitor. Ya. Saya mau bertanya. Nah, ini dia nih. Oke. Giliran Ibu Oli nih. Giliran Pak Saud. Ya, silakan Dok. Karena ingin supaya Ibu Oli dapat berbagi secara mendalam pengalaman waktu sakit, waktu dibawa di Carolus ya. Susternya kan selalu dulu, dokter. Ya, selalu kan dibilang gini, mengucap syukur oleh susternya ya. Ya, betul di Carolus. Nah, awalnya kan apa sih, orang lagi sakit kok mengucap syukur, kira-kira yang misalnya begitu ya. Betul. Tetapi karena dia terus sering mengatakan, itu mulai tertanam. Gitu ya. Nah, the power of the give thanks, kira-kira begitu kita bilang ya. Kuasa dari mengucap syukur itu bagaimana Ibu rasakan sehingga membawa dampak yang besar. Karena di dunia medis itu, kita selalu itu pertama kali untuk menguatkan orang-orang yang dirawat di rumah sakit ya, supaya dia tidak stres dan lain-lain ya, kita bilang the power of give thanks, kita bilang mengucap syukur gitu ya, kita pandu. Nah, cobalah Ibu berbagi sekarang bagaimana dengan mengucap syukur itu, apa yang Ibu rasakan dan bahkan mungkin sampai saat ini gitu ya, bahwa mengucap syukur itu memang sangat luar biasa gitu ya. Betul. Silakan Bu Oli. Baik. Ya, Dokter Saud, terima kasih pertanyaannya. Ya, yang saya alami saat itu masuk ke rumah sakit dan sebelumnya saya di Pelni sudah ya dari 15 hari saya pakai oksigen, saya pakai infus, obat-obatan banyak, begitu enggak menyenangkan. Karena masuk di Carolus, puji Tuhan saya tidak pakai infus, sudah oke. Nah,
waktu suster itu hari pertama memberikan kepada saya, menyuapi saya, suster itu bilang bahwa Oli mengucap syukur. Saya bilang, terangkan kepada saya mengucap syukur itu kayak gimana? Saya sakit. Saya bilang, suster gimana sih? Gitu. Nah, dia mulai menguraikan mengucap syukur karena kita ada di dunia. Depan, belakang, kiri, kanan, mungkin kamu kena virus, mungkin kamu kena apapun, bisa kejadian. Kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan bisa kejadian. Kalau Tuhan izin sekarang ada kamu mengalami, artinya Tuhan izinkan. Oh gitu. Tapi kan sejak saya tuh sehat. Saya makan sehat, mama saya suster, saya olahraga, saya nggak begadang, saya hidup sehat, saya bilang. Iya, tetapi kalau itu terjadi Tuhan izinkan. Kembalikan lagi kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Wah, sejak itu selesai dia kasih makan saya sambil bercerita, saya gelisah, dokter. Dengan sendirinya gelisah, roh saya gelisah. Saya nggak bisa tidur dan terus terngiang-ngiang dengan otomatis di telinga saya. Roh saya yakin itu roh saya, jiwa saya juga mengucap syukur, terus itu ada. Itu membuat saya gelisah, nggak bisa tidur, dokter. Nah, berat badan saya memang sudah turun, tetapi turun lagi. Nah, dokter dan suster, apalagi suster Belanda, nggak bisa begini nih, ada sesuatu. Kamu stres apa? Satu hal, stres suruh mengucap syukur. Saya bilang gitu. Waduh, suster bilang, ya ampun, siapa yang ingin dikasih makan? Ya suster itulah. Saya bilang gitu. Oh, kamu salah. Ayo kita berdoa supaya kamu jadi tenang. Ini adalah untuk kamu. Supaya jiwa kamu tenang, roh kamu tenang, tubuh kamu tenang dengan mengucap syukur. Karena mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Menerima keadaanmu. Itu tujuannya buat kamu. Bukan bikin kamu stres. Oke. Akhirnya saya menyerah. Karena suster kepala, suster Belanda tuh galak gitu. Dia kepingin saya sembuh cepat gitu. Akhirnya oke, suster, baik. Baik, saya berserah. Saya saat itu mengambil posisi berserah. Tuhan, ini aku udah nggak bisa buat apa-apa. Tolong saya. Saya dikasih obat tidur 2 hari 2 malam. Tubuh saya nggak terbiasa minum obat tidur. Saya tidur terus, mata saya berat, tapi makan jalan terus harus. Pada waktu saya bilang, yes Tuhan, saya mengucap syukur. Saya disuruh mengucap soalnya oleh suster itu. Ucapin, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur untuk apa yang saya alami, yang Tuhan izinkan ini terjadi. Saya percaya kesembuhan akan terjadi dalam tubuhku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diajarin kayak gitu. Saya lakukan. Dan saat itu juga saya tenang. Proses penyembuhan cepat terjadi. Saya tenang. Tidak apa-apa. Oke, teman-teman kalau ada yang bertanya silakan buka mikrofon ya. Oke, ya, silakan jawab. Masih ada lagi? Oke. Jadi makanya saya mengingatkan juga di sini apa yang disampaikan Ibu Oli, gitu ya. Ya. Nah, mengucap syukur itu adalah salah satu obat rohani yang sangat penting. Sehingga ketika dia masuk kayak kita makan obat kan, kayak terasanya pahit, tapi dia bekerja. Jadi ada proses di mana obat ini akan menyerang kuman-kuman. Jadi mengucap syukur itu adalah satu peperangan rohani sebenarnya dalam diri seseorang. Sehingga kalau dia tetap terus mempertahankan mengucap syukur, dia menang, maka mulailah terbangun lagi kesehatannya, semangatnya, gairahnya. Jadi terima kasih Bu Oli. Kiranya semua yang mendengar di sini jangan lupa mengucap syukur ketika ada satu masalah. Ya. Amin. Nah, khusus untuk bapak-bapak, jangan lupa mengucap syukur kalau dompetnya kering, Pak. Gitu. Lagi oleh Tuhan, gitu ya, kira-kira gitu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Oli. Sama-sama, dokter. Terima kasih, dokter telah mengucapkan ini mungkin obat yang pahit. Iya benar pahit. Tetapi itulah Tuhan Yesus. Ternyata dia mau pilih saya untuk kenal dia. Karena Tuhan tahu, saya nggak mungkin hidup tanpa Tuhan. Caranya ternyata begitu. Gitu, caranya begitu. Puji Tuhan. Dan ya, obat pahit itu ternyata gitu. Jadi ya sembuh saya, gitu. Roh jiwa tubuh saya sembuh. Puji Tuhan. Alright, oke, great. Lihat ini ya, perhatikan ya, teman-teman ya.
Ini pengucapan syukur tuh sampai masuk ke alam bawah sadar. Itu yang penting, sampai masuk alam bawah sadar, tidak sekedar pengucapan syukur di mulut saja, sampai masuk alam bawah sadar sehingga alam bawah sadar itu menguasai kita. Oke, siapa yang mau bertanya ini? Ibu siapa? Tes 1 2 3. Siapa tadi? Halo. Shalom Pak Andre. Siapa ini? Shalom. Ibu Ria Worang. Oh, Ibu Ria, silakan Bu Ria. Iya, saya sangat tertarik dengan, saya panggil Sister Oli ya, karena kita Sister in Christ. Terima kasih. Sangat tertarik dengan kesaksiannya, apalagi waktu masih muda kemasukan roh-roh jahat ya, itu memang betul. Roh-roh jahat selalu ada di udara, dia selalu mengganggu kita, apalagi kita anak-anak Tuhan ya. Bukan kemasukan, bukan kemasukan Bu, dia yang undang. Dia yang undang. Yang undang siapa? Yang undang tadi yang dia datang dimasukkan ke dukun-dukun itu dia undang sebetulnya. Ya. Oh, yang undang Sister Oli. Dia kan dia ke dukun-dukun itu. Tadi kan tidak perhatikan mungkin ya, tidak perhatikan. Oh iya iya iya. Oke. Iya, saya ikuti tapi nggak menyimak sekali. Oke. Jadi maksud saya Pak Andre, kita undang ya, kita undang roh jahat atau kita tidak undang, itu roh jahat di udara suka mengganggu orang ya. Suka, apalagi yang dia cari itu anak-anak Tuhan yang melayani. Nah, itu. Jadi saya cuma 1 menit aja kesaksian saya. Jadi 1 menit di luar fokus, tapi memang tentang roh jahat yang mengganggu anak-anak Tuhan. Jadi begini, saya alami, saya rasakan dan rasanya benar-benar nggak enak ya. Tapi saya teringat Efesus 6 ayat 12 ya. Efesus 6 ayat 12 dia katakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Di dunia ya, di dunia dia yang punya. Melawan juga roh-roh jahat di udara. Oke, saya waktu itu agak, bukan bertengkar, agak berdebat dengan satu teman ya. Ya, satu teman karena berbeda prinsip kita. Oke. Tapi sesudah itu saya kesel dan saya marah. Besoknya saya tidur 1 malam, saya diingatkan firman ini, Efesus 6 ayat 12. Oh, saya langsung berpikir, ya Tuhan, saya udah jatuh. Rupanya berhasil ini si roh jahat, bikin berantem sama teman saya sepelayanan. Aduh, saya batalkan prinsip saya mau menang, saya hilangkan karena saya nggak mau yang menang roh jahat. Akhirnya saya minta ampun sama dia, minta maaf depan umum lagi. Jadi umum itu saksi ya. Waktu mereka lihat saya lagi berdebat hanya berbeda prinsip. Tapi pas saya ingat tadi Sister Oli katakan itu roh jahat di udara lawan kita, saya benar-benar jadi keingat sekali ini firman yang Efesus 6 ayat 12 itu favorit saya. Jadi setiap saya kelas dengan orang, besoknya saya langsung minta maaf. Masih ada 1-2 orang yang saya belum berhasil, tapi dalam doa. Oke, hanya itu aja, Brother Andre. Tuhan berkati. Ya, ada yang mau ditanyakan Ibu Ria ke Ibu Oli? Ditanyakan belum, tapi belum, ya? Simpatik sekali dengan cara bicara Sister Oli, benar-benar teratur. Jadi saya ada simpatia. Dialah. Oke, Tuhan berkati. Ya, nggak heran, Ibu Oli itu host terbaik. Beda kan cara ngomongnya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya berikan kesempatan. Ada Bu Evelyn Adriana, dari mana ini? Jakarta kah? Ibu Evelyn? Ya, PSBB, SMI. Oh, SMI juga ya. Oh ya, silakan Ibu Evelyn, ada yang mau ditanyakan Ibu Evelyn? Nggak monitor. Oke, Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan? Manado hadir, Pak Bambang di Manado nih. Selamat siang Pak Bambang. Lanjut Pak. Nah, nggak ada yang tanya. Oke, siapa lagi yang mau ditanyakan? Mau ditanya? Mama Ita. Apakah kita akan masuk firman Tuhan? Ya. Halo. Halo. Oke.
Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya terakhir ya. Jam berapa sekarang? Bilang. Jam 2:15. Lewat, oke, lewat. Karena terpotong dengan ini kan, Pak Saud jadi 29 menit tadi. Jadi kita harus tepat jam 2 lebih 29 ya. Alright, saya bertanya, waktu Ibu Oli mengalami pelepasan ya, adakah manifestasi Bu Oli? Gimana waktu itu? Ada manifestasi? Saya tidak tahu persis lagi, karena itu sudah lama, tahun 80. Oh ya, sudah lama ya. Sudah lama. Okay. Tetapi saya hanya bisa mengingat peristiwa-peristiwanya saja, begitu. Apa yang terjadi dalam diri saya. Ya. Tapi pastinya seperti apa manifestasinya saya sudah lupa, Pak. Sudah lupa lama ya. Oke. Alright. Karena nggak ada gunanya itu saya ingatkan. Iya betul. Alright. Satu lagi. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan tanya lagi. Ada yang bertanya nggak? Siapa ini? Pak Sabto? Ada yang mau ditanyakan Pak Sabto? Lombok? Nggak ada. Oke. Bu Oli, saya mau tanya ya. Waktu mengalami perubahan karakter ya, ada lahir baru, karakter pasti berubah. Pernah nggak Ibu Oli berinteraksi dengan orang yang belum kenal dengan siapa Yesus itu? Pernah nggak mengalami percakapan rohani dengan orang tersebut? Dan apa yang terjadi? Silakan. Ya, pasti Tuhan akan perhadapkan kita. Kalau kita sudah bilang, Tuhan ini utus aku, aku mau melayani engkau, aku mau membalas segala kebaikan Tuhan, dengan memberikan saya nafas gratis, pasti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang memang Tuhan pilih. Nah, itu saya. Ya, saya bilang, saya berkeyakinan demikian. Sehingga pada waktu saya bertemu dengan seseorang, saya bilang, saya mau bercerita. Saya mau bercerita dengan sesuatu yang membuat saya happy, yang bisa mengampuni dosa-dosa saya, yang bisa memberikan saya hidup yang kekal. Right. Nah, udah gitu, yang indahnya sebenarnya yang pertama kali adalah dipilih. Gitu. Dipilihnya ini nih. Jadi kalau misalnya seseorang memilih saya, berarti nggak salah. Kalau saya memilih, bisa salah. Karena saya berdosa. Apa sih itu? Jadi caranya saya kayak begitu. Nah, saya cerita aja tentang kehidupan saya. Loh, kok bisa melalui gini? Nggak apa-apa. Ternyata Tuhan mau supaya saya dekat dengan dia, caranya begitu. Saya sakit, saya kasih kesaksian. Saya kasih kesaksian tentang bagaimana saya dipilih Tuhan Yesus untuk mengenal, mendapatkan kasih karunia, kehidupan kekal itu, dosa saya diampuni. Siapa yang mau lakukan kalau bukan Tuhan Yesus? Di situ saya lakukan. Sekarang saya tanya, mau nggak Anda terima Tuhan Yesus? Karena persyaratannya kayak gitu. Wow. Saya bilang, karena di Wahyu 3:20 kan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau misalnya tidak dibuka dari dalam, dia nggak masuk. Dia bukan pencuri, main masuk aja. Enggak. Dia sopan. Ketuk dulu. Oh ya dibukain, ya masuk, baru makan bersama dengan kita. Jadi demikian, Pak Andre. Pasti bisa. Banyak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Apa komen Ibu Oli waktu ada orang yang menolak? Saya nggak percaya itu. Kan kitab sucimu dipalsukan. Ada nggak yang seperti itu? Ya ada. Ada. Apa yang saya bilang, ya sekarang dunia ini siapa yang ngatur? Dia bilang, pada mulanya kan firman-Nya mengatakan, dia menciptakan langit dan bumi. Dan ternyata dikasih tahu lagi dalam firman-Nya, bahwa firman itu adalah dia sendiri. Nah, saya percaya itu. Sekarang kalau ada yang Bapak berani bilang palsu, Bapak Ibu berani bilang palsu, sekarang kasih tahu yang asli. Saya tahu yang asli. Karena saya telah sembuh. Tanpa bayar. Tanpa bayar. Oke, gitu. Ya, memang tidak mudah ya, karena kebenaran selalu ada penolakan, ya enggak? Bahkan oleh orang sesama juga, yang sudah percaya juga bisa terjadi. Sok kamu lah,
apa kamu? Emang kamu sekolah apa? Itu seperti itu. Adakah yang seperti itu, Bu Oli? Ada yang apa? Sesama orang yang percaya. Siapa kamu kok sok rohani kamu, sok agamawi? Siapa kamu gitu? Adakah yang seperti itu? Kan biasanya kebenaran kan pasti mengalami penolakan, pasti. Nggak mungkin nggak. Ya, silakan. Ada Pak, yaitu orang-orang yang memang KTP, yang Kristen KTP. Iya, Kristen tanpa pertobatan ya. KTP itu singkatan, Kristen tanpa pertobatan. Oke, lanjut. Iya, iya. Jadi hanya ada di KTP saja saya Kristen, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Yes. Apalagi nganggur, nggak mau melayani Tuhan. Wah, parah itu. Parah. Itu bisa terombang-ambing hidupnya di dunia ini. Karena lebih mau damai sejahtera dari dunia, lebih kesenangan dunia. Itu dibandingkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Yeah. Istri cantik tidak bisa memberikan damai sejahtera. Suami ganteng tidak bisa memberikan damai sejahtera. Orang kaya tidak bisa memberikan damai sejahtera. Malahan Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga. Karena uang kekayaannya itu dari Tuhan, dia hanya untuk diri sendiri. Dia tidak mau memberikan. Yang tugas kita adalah membantu orang miskin. Itu tugas kita. Waktu Tuhan Yesus tegur Yudas, Yudas bilang, sayang minyak itu dibuang-buang, mendingan dijual untuk diberikan uangnya di orang miskin. Tuhan bilang, wanita ini meminyaki aku untuk persiapan daripada penguburanku. Kematianku, sorry. Nah, tetapi orang miskin ada pada kalian. Itu adalah kalian punya tanggung jawab, bukannya wanita ini. Yes. Bukan saya, kalian. Gitu. Standar daripada untuk memberi adalah janda yang memberikan 2 peser. Itu standar. Bukan dari kelebihan, tetapi dari kekurangan. Itu yang harus kita bantu. Kalau kita kurang, baru ditambahin. Mantap, ya, oke. Mama Ita, Depok, ada yang mau ditanyakan? Shalom, Mama Ita. Halo. Enggak monitor kah? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofonnya. Ini Mama Ita, boleh. Udah buka. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Mama Ita? Terima kasih Pak Andre dikasih kesempatan. Ya. Saya sangat diberkati sekali Bu. Siapa ya tadi nih? Bu Oli. Ya. Begitu dahsyat lah Ibu menyatakan kesaksian-kesaksian Ibu yang memberkati kami semua di sini. Seperti itu ya. Memang Tuhan pakai Ibu sebegitu dahsyatnya sehingga perjalanan itu yang tidak gak enak ya, jatuh bangun sampai ke dukun-dukun, kepercayaan itu yang membuat orang tua aja nggak seperti lihatnya tuh kayak nggak lihat Tuhan. Harus begini, harus gini. Tandanya orang tua aja nggak percaya gitu ya. Tapi Ibu menyatakan, Ibu membuat orang tua itu percaya seperti itu. Amin. Ya. Pertanyaan saya seperti ini, Bu. Bagaimana orang tua melihat kehidupan Ibu yang semakin melayani Tuhan, semakin naik-naik. Terus saya pengen lihat, ini tadi kan ceritanya tentang Ibu Oli, tapi tentang orang tua itu bagaimana iman percayanya melihat anak itu bahagia, begitu dipakai Tuhan, tapi kok kelihatan Ibu cerita tentang orang tua itu kurang gitu. Itulah pertanyaan saya, Bu. Bagaimana kelanjutan orang tuanya sampai apakah dia juga naik iman percayanya melihat kehidupan Ibu gitulah. Gimana kelanjutannya tentang orang tua? Kok saya tentang orang tua, tentang imannya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih, Bu Rita. Ibu Rita, kalau boleh saya tahu asalnya dari mana, Kak? Oh, saya Ambon. Oh, puji Tuhan. Koma apa, ya. Ibu? Titi Halawa. Titi Lahawa. Oke, puji Tuhan. Titi Halawa. Titi Halawa. Iya.
Saya baru dengar FAM itu. Saya banyak sekali teman-teman ya dari sana Ambon ya. Puji Tuhan. Ya Ibu, pertanyaan Ibu bagus sekali. Ya memang untuk orang tua mereka untuk lambat untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Karena orang tua selalu bilang, kami lebih dulu, kami adalah orang tua, udah baca firman Tuhan. Udah baca. Kami sudah Kristen, kami sudah baca firman Tuhan, kami pergi gereja, kami tidak melakukan hal-hal yang buruk. Papa bertanggung jawab sungguh-sungguh bekerja, mama bertanggung jawab sebagai istri mengurus kami anak-anak. Begitu. Nah, saya masuk gereja karismatik. Papa mama di GPIB. Jadi beda. Minta maaf, beda. Yang nggak biasa tepuk tangan. Tapi saya berdoa. Pelan-pelan orang tua saya ngikutin. Saya bilang kan nggak apa-apa, enak juga tepuk tangan daripada kita ngantuk. Saya bilang enak tepuk tangan, darahnya jadi lancar. Saya gituin. Oh gitu, darahnya jadi lancar. Udah gitu, saya bawa ke ibadah yang karismatik GBI Paniko. Saya bawa. Mereka bilang iya enak, menyenangkan. Mereka ikutin Ibu. Mereka ikutin, tapi sebelumnya saya minta Tuhan tolong. Saya berdoa, pada waktu saya ajak mereka mau, jangan marah gitu. Karena kan ada agak beda begitu. Nah, waktu saya ajak, mau mereka menyenangi, mereka mengikuti gitu. Jadi saya happy, Bu. Jadi diajak ke gereja mana? Iya, oke. Gitu. Jadi yang tepuk tangan, yang bergembira, yang haleluya, yang ini diikutin sama papa mama. Papa mama saya punya hati yang baik sekali. Itulah kenapa saya mau berbakti hidupku untuk masa tuanya mereka. Sungguh baik, sungguh baik. Perkara pertemuan papa saya di Jakarta dan mama saya, itu 100% turut campur tangan Tuhan. Taruh tangan Tuhan. Mereka bercerita kepada saya bagaimana, karena saya bertanya, itu turut campur tangan Tuhan, Tuhan yang pertemukan. Papa tinggal kos kerja di Bank Indonesia, kos di ini, di mana di Jalan Riau di Menteng di rumah omnya, rumah tantenya, dan mama ada di asrama. Malam itu dia habis dinas malam, jadi dia libur 1 hari, dia tinggal di sepupunya. Papa punya ulang tahun, diajaklah sepupunya ini kenal, diundang. Datang berdua, di situ mereka bertemu, dari situ sampai mereka punya pernikahan 58 tahun. Wow, keren. Itulah yang saya mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ragu akan Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak ragu akan firman-Mu. Sebagai ucapan syukurku, membalas kasih setia Tuhan, diberikan orang tua yang luar biasa, bertanggung jawab, kami tidak kekurangan, ekonomi tidak cukup, sekolah cukup, kami semua, makan minum cukup, semua cukup. Kami tidak perlu anak-anak menderita untuk uang sekolah, tidak. Papa bekerja sungguh-sungguh. Pokoknya dengan gayanya orang dari Indonesia Timur, ya, tidak. Dia tidak mau orang datang kasih uang, dia bilang jangan, urusannya kantor, urusan kantor, urusan rumah, dan kalian adalah urusan kantor. Datang saja ke kantor. Kalian mau kasih apa, datang aja ke kantor. Jadi ya dikasih di kantor, makan rame-rame. Dikasih baju rame-rame. Karena itu urusan kantor. Sehingga kami anak-anak sehat. Puji Tuhan tidak ada narkoba. Itu yang bahaya sekali. Kita kasih makan apa keluarga kita sehingga kok ada narkobanya. Oke, mungkin itu bukan karena uang yang macam-macam, tetapi cegah itu supaya kita dari orang tua jangan anak-anak dikasih makan dari yang tidak baik. Jadi itulah kesaksian saya, sungguh punya orang tua yang baik sehingga saya bilang mampap, masa tua mama papa saya jaga. Saya berhenti, saya memang organisatoris ya. Saya berorganisasi. Saya bilang berhenti langsung. Saya bilang saya berhenti. 7 kali 24 jam saya standby. Saya bekerja juga, tetapi pada waktu papa saya sakit, saya bilang, bos, keluarin saya saja. Orang sakit jantung keluar masuk rumah sakit soalnya. Tidak. Pada waktu ibu, bapak sudah di rumah, sudah sehat, ibu kembali. Jadi gitu gaya kerjanya saya. Terserah mau bayar berapa saja. Yang penting ilmu saya bisa berikan dengan baik, dengan senang hati.
Gitu. Itu saja Bu Rita. Terima kasih. Oke. Oke, Mbak Ita, ada yang mau ditanyakan lagi? Mikrofonnya masih tertutup, mikrofonnya. Mikrofonnya masih tertutup. Tutup, ya. Ya. Cukup Pak Andre, cukup. Ya. Alright, saya kira waktunya sudah pas ya, waktunya karena tadi terpakai oleh Dr. Saud. Ya, Ibu Oli. Iya. Pesan moral apa, Bu, yang mau Ibu sampaikan tentang kesaksian yang Ibu Oli ya, yang menggebu-gebu ya, seperti MRT, cepat mungkin. Mungkin banyak teman-teman yang nggak ngikutin, miss something ya. Kira-kira pesan moral apa tentang kehidupan ini lewat kesaksian dari Ibu Oli kepada teman-teman yang ada di virtual Zoom maupun di YouTube channel maupun di Facebook maupun Instagram. Silakan sampaikan pesan moralnya. Silakan. Baik, yang pertama adalah Tuhan tidak salah memilih kita untuk mengenal Dia. Tidak salah, tepat. Terima itu dengan pengucapan syukur yang berlimpah. Yang kedua, untuk bisa menghadapi kehidupan ini dengan segala macam persoalan, maka jangan marah kepada Tuhan, jangan marah kepada diri sendiri atau keadaan, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang ketiga, karena pengucapan syukur ini, maka kita masuk dalam pujian, penyembahan, dan doa. Keempat, pasti masalah apapun ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar dan kita dapat menanggungnya. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Kalau saya boleh ambil kesimpulan ya dari awal tadi, Ibu Oli dengan segala macam ada sakit lah, berbulan-bulan di rumah sakit. Kalau saya boleh ambil kesimpulan dari testimoni Ibu Oli ya, jika bila mana Ibu Oli nggak sakit berbulan-bulan di Karolus sampai badannya lengket kah ya, nggak bisa tidur lah, itu kan Tuhan sedang menghajar, ya toh. Tapi sebetulnya Tuhan mengajar untuk kebaikannya, ya toh. Tuhan kalau mengajar kita itu pasti untuk kebaikan gitu loh. Tuhan tuh mendidik kita untuk sebetulnya untuk apa? Menyelamatkan Ibu Oli, untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan salah kalau memang Ibu Oli mendapatkan service ya, pelayanan dari seorang suster yang selalu bilang mengucap syukur apaan? Kan tadinya kan gitu. Bosan aku. Nah, tapi saya percaya gini ya. Bagi Tuhan ya, kekayaan, kemewahan, bahkan kesehatan itu sebenarnya bukan ukuran berkatnya loh. Kan rasanya loh, saya anak Tuhan, saya nggak membunuh, nggak korupsi, nggak menipu, nggak fitnah. Kok saya sakit? Kan begitu orang berpikiran kan. Ukuran kesehatan bukan ukuran Tuhan loh. Tapi banyak kali orang yang merasa gini loh. Kalau nggak sampai saya sehat walafiat, kalau nggak sampai saya kaya, berarti Tuhan belum memberkati. Kan begitu orang dunia. Jadi saya tangkap ini poinnya yang kesaksian Ibu Oli. Ada 3 elemen ya, yang penting dalam hidup ini ya. Kita berbagi, apa saja kita berbagi. Berbagi mungkin kebaikan atau firman yang dilakukan oleh Bu Eli, Bu Oli ya. Bagaimana dia membentuk doa pagi, mungkin pasti banyak tantangan. Ada tantangan nggak? Ada. Nggak mungkin jalan mulus, jalan tol, ada pastilah. Tapi harus tetap berbagi apa yang didapatkan untuk membagikan firman ya, pujian penyembahan 1 lagu. Baru kita boleh mulai kuliah. Elemen kedua ya, berdoa. Ya. Dan ketiga, ya puasa. Sebenarnya puasa apa? Puasa terhadap pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin puasa terhadap
orang yang mungkin memfitnah, pasti ada yang memfitnah, pasti ada tekanan dari teman sendiri mungkin ya, mungkin dari teman gereja bisa juga. Nah itulah cara Tuhan membentuk kita. Nah yang penting jangan pernah lakukan seperti orang munafik yang hanya lakukan itu hanya supaya dilihat orang. It's okay lah. Sayangnya jika Anda semua atau kita lakukan supaya dilihat orang, maka sebetulnya apa? Upahmu hilang. Ya enggak? Sekarang pilihannya terserah Anda semua. Karena pilihan ada di tangan Anda. The choice is yours. Ya enggak? Mau dapat pujian dari manusia atau mau dapat upah dari surga. Oke, terima kasih. Tetap semangat Bu Oli. Tidak ada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi demi Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Karena Bu Oli sudah memenangkan hati orang tua yang mungkin tadinya mungkin rutinitas. Sekarang betul-betul on fire. Itulah tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Termasuk jiwa orang tua kita yang tadinya biasa-biasa sekarang. Sekarang jadi luar biasa on fire karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan firman. Indonesia for Christ, Kompak Siang for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Oli. Silakan Pak Karel, mungkin ada pesan moralnya Pak Karel. Silakan. Saya kira cukup Pak Andre ya. Ya, oke. Mau ngomong banyak sama Ibu Oli juga salah nanti. Ini host terbaik ini. Saya bersyukur ya Pak. Baru kali ini baru kita ketemu ya. Terbuka walaupun lihat Zoom ya. Selama ini hanya di dunia maya aja ya. Terima kasih Ibu Oli. Ya. Apa kita lanjut Pak Andre? Ya, boleh lanjut.